cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
Salam Pak Ata, Bu Walinang, Bu Wanti, Dek Lini, dan seluruh sahabat-sahabat. Pada pagi hari ini saya mengambil bagian di dalam menyampaikan sesi berbagai rema. Dan saya mau mengambil modul Februari, hal berdoa. Sebagaimana kita ketahui bersama, hal berdoa ini sering kita mendengar melalui hamba-hambanya Pak Atta maupun juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi saya juga tergerak hati untuk juga berbagi rema kepada sahabat-sahabat, dan saya tahu yang sebenarnya bahwa saya sangat kurang dan tidak sempurna nantinya. Tetapi oleh karena karya kuasa Roh Kudus yang mendorong saya untuk menyampaikannya, dan saya percaya bahwa karya Roh Kudus nantinya yang menuntun saya apa saja yang saya perkatakan. Baik saudara-saudara atau sahabat-sahabat, hal berdoa ini kita dapat melihatnya di Matius pasal 7 dan ayat 7, dan juga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa apa saja yang kita minta di dalam doa ini satu keyakinan, memberi keyakinan kepada kita. Mintalah akan diberikan kepadamu. Apa yang kita minta, yang duluan kita minta, yaitu dulu ketenangan roh dan jiwa kita. Seperti kita ketahui, kita meminta sesuatu hal kepada Tuhan itu dengan melalui doa. Dan pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan carilah, maka kamu mendapatkan. Kalau kita bertanya sekarang, apakah yang kita cari itu? Pertama dulu, kita mencari perkenanan Tuhan di hadiratnya. Dan ketoklah, maka pintu dibukakan kepadamu. Pintu apa yang kita ketok itu? Apakah pintu rumah? Ataukah pintu kantor? Atau pintu gerbang? Atau pintu tol? Atau pintu yang lain? Tetapi di sini yang dikatakan ketoklah maka pintu dibukakan, yaitu pintu melalui hadirat Tuhan, untuk boleh kita masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Dan itu semuanya kita mendapatkan melalui doa. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yang sering kita bahas selama ini, bahwa doa itu adalah kita mengalami untuk sesuatu, mengalami pertemuan yang ilahi dengan Tuhan, untuk mendapatkan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui doa. Di dalam doa itu kita menyampaikan
isi hati kita kepada Tuhan kita. Doa adalah suatu nafas kehidupan. Doa itu adalah untuk mempertemukan kita dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Seperti Daud yang berkata, "Setiap pagi aku menyusun persembahan bagimu ya Tuhanku." Persembahan apa? Persembahan yang kudus, yang berasal daripada roh dan jiwa kita. Setiap pagi kita menghadap hadirat Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, merasakan urapan kuasa-kuasa Roh Kudus. Lewat doa, disitulah kita menyampaikan ucapan syukur, memuji, meninggikan nama Tuhan, menyembah, mengagungkan namanya, memberikan sorak-sorak, glory bagi Tuhan. Itulah yang kita lakukan di dalam hal berdoa. Siapakah yang layak untuk menghadap hadirat Tuhan itu? Yaitu yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Bagaimana juga dengan orang yang tidak berdoa? Orang yang tidak berdoa itu, boleh saja kita mengatakan hubungan roh mereka dengan Tuhan itu sudah berbeda dengan hubungan roh dan jiwa kita. Seakan-akan roh mereka, Roh Kudus itu sudah putus dengan roh mereka yang tidak berdoa, yang jauh, yang orang jauh dari hadirat Tuhan, dan mereka tidak merasakan apa yang dikatakan roh yang ilahi itu. Kita sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus, dengan darah Yesus, maka Ia berkata kepada kita melalui doa kita, mintalah. Itu satu jaminan, aku akan memberikan kepadamu. Jadi satu jaminan kepada kita, apa saja yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Carilah, maka kamu mendapatkannya. Apa yang kita cari? Yaitu mencari kedamaian di dalam Tuhan. Carilah maka kamu mendapatkan, yaitu kerajaan surga. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Ketuklah, maka bagimu pintu dibukakan. Bagi kita yang mengetuk, pintu diberikan, pintu kerajaan surga. Tetapi kita harus mengingat juga, bagaimana cara kita untuk melewati pintu kerajaan surga itu.
yaitu dengan melalui jalan yang sempit, dengan menanggalkan seluruh keinginan daging dan juga hawa nafsu dunia ini. Memikul salib, itulah kita boleh mengetuk pintu hati Bapa masuk di dalam kerajaan surga. Dan juga lagi kita boleh melihatnya di Matius pasal 21 ayat 20 yang berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan bahwa akan kamu menerimanya. Dengan penuh kepercayaan total, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Di mana di dalam juga Yohanes, ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, bukan di dalam nama yang lain, pasti kita menerimanya dengan penuh kepercayaan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita di dalam Dia mau mengabulkan doa kita, di dalam hal kita berdoa di hadapannya dengan sujud menyembah kepadanya. Marilah kita, sahabat-sahabatku yang di sini, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan, menggantungkan pengharapan kita dengan penuh iman, karena Tuhan kita bukan seperti Tuhan Allah yang lain, karena Tuhan kita ini adalah yang penuh pengasih dengan yang penuh pemurah hati, asal kita selalu dekat dan berharap kepadanya. Marilah kita mengimani sungguh luar biasa nats Alkitab ini untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta di dalam namanya akan Ia memberikan. Ia tidak mau memandang muka. Yang penting apa yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Hati kita. Karena kita tidak ada Allah kita seperti Allah orang yang lain, seperti yang saya katakan tadi. Karena Tuhan itu berkata kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Berarti yang menjadi rema kepada kita, percayalah bahwa kita telah menerima doa-doa kita. Dan kita telah menerimanya dan akan diberikan kepada kita. Akan diberikan kepada kita. Ini ya doa di hal doa ini sangat sekali tentang doa itu sangat sekali mendalam dan banyak memaknai kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang tidak berdoa itu sepertinya sudah putus hubungannya dengan Tuhannya. Bagaimana, apa persyaratan kita supaya doa kita itu bisa dikabulkan?
Seperti yang sudah saya katakan dari atas, bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan dan membuang segala roh keangkuhan, roh kesombongan, roh keirian hati, roh kedagingan, roh duniawi. Karena tanpa kekudusan juga kita tidak boleh berhak untuk datang di hadirat Tuhan. Tetapi mari kita membersihkan diri kita dulu dengan darah Yesus. Mari kita minta pengampunan yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan kita. Boleh Dia memateraikan hati kita dengan kuasa darahnya. Seperti Daud telah kita melihat bagaimana sikap Daud, dan sering juga kita mendengarkan melalui hambanya bahwa Daud ini berdoa setiap apa pergumulannya. Dia melakukan pujian-pujian setiap apa yang terbaik yang telah diterimanya dari Tuhannya. Dan sehingga ia berkata juga Daud ini di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan. Ini satu penguat bagi kita, bahwa bagi orang yang benar itu, yang selalu berhubungan dengan Tuhan di dalam doa itu, apa saja yang dia minta, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti Dia menerimanya. Baik sahabat-sahabatku yang kekasih, marilah kita selalu mengandalkan doa. Marilah kita selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Saya percaya yang ada di sini sudah banyak yang telah kita terima doa-doa permohonan kita. Banyak yang telah Tuhan berikan kepada kita dan menjawabnya. Baik di dalam masalah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masalah perekonomian, di dalam masalah anak-anak, di dalam masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa Bapa yang baik selalu memberikan sesuai dengan kehendaknya, dan selalu membukakan jalan sesuai dengan kehendaknya, asal kita percaya seperti yang dikatakan tadi pada Matius 21 ayat yang 25. Percayalah, hati kita percaya, sama dengan yang dikatakan berimanlah. Hati saya tergerak untuk membagikan hal berdoa, hal pengabulan doa ini, karena saya sudah merasakannya, baik kepada anak-anak saya maupun pada diri saya sendiri. Mungkin sahabat-sahabat merasakan suara saya lain dengan pada beberapa bulan yang lalu. Itulah akibatnya saya sudah mengalami beberapa sakit penyakit di dalam 2 bulan ini. Tetapi puji nama Tuhan,
masih saya sanggup lagi untuk melakukan tiap pagi penyembahan, siang penyembahan, malam penyembahan. Walaupun tidak sempurna di mata Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyempurnakannya. Yang saat ini saya tidak bisa mengambil puasa yang diakibatkan mah kronis. Dan saya percayakan saja kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan isi hati saya. Tuhan lihat kerinduan saya. Saya mau mengikut serupa denganmu Tuhan di dalam berpuasa. Jadilah kehendak-Mu di dalamku. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang memilih, yang sangat memilih apa yang terbaik di dalam pribadi saya. Dan saya juga tidak ada pengharapan yang lain selain kepada Tuhan. Dan semuanya saya imani. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Walaupun saat ini belum sempurna saya diberikan kesembuhan. Dan itu saya siap menunggu karena Tuhanku melihat yang sangat terbaik. Ia tidak menunggu. Dan saya tidak berharap tidak jawaban, tapi saya menunggu kapan Tuhan. Dan pengharapan kita di sini supaya kita bersama-sama mendapat Yerusalem baru. Oleh sebab itu sahabat-sahabat yang setia, marilah kita saling mendoakan di sini. Marilah kita saling mendukung untuk membawakan saling membawakan di dalam doa seperti yang kita lakukan selama ini. Dan itu satu juga ya, hal berdoa untuk mendapatkan hubungan yang erat dengan Tuhan, dan untuk juga mempersatukan roh kita di sini adalah melalui doa-doa. Baik dia pendoa maupun dia intercessor, maupun melalui grup interfam dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah hal berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah sesi berbagai rema saya. Saya mohon untuk dimaklumi di dalam kekurangan saya. Salam. Ku nyanyi